Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Brilian Adrian Handono. Nomor induk mahasiswa saya 1204230016. Izin Mbak, di sini saya akan mengerjakan atau bukan mengerjakan, akan menjelaskan terkait kuis yang kebetulan pada saat kuis saya berhalangan hadir. Mungkin yang pertama saya mengucapkan mohon maaf Pak, karena saya tidak bisa hadir karena sakit. Langsung saja mungkin sebelumnya. Ini saya dari hasil foto, Pak, karena saya, melihat di LMS tidak ada soal pembahasannya. Jadi mungkin yang saya foto ini ada cuma sekitar 5 sampai 6 gambar saja, mungkin ini bisa mewakili dan mungkin akan saya jelaskan poin-poin yang penting terkait dari jawaban yang benar. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Tujuan dari DevOps adalah, nah ini jawabannya C ya, di pembahasan mengurangi cycle time. Nah, kenapa sih DevOps itu tujuannya mengurangi cycle time? Nah, kita membuat sebuah project dengan kita memangkas waktu itu juga project juga lebih cepat diselesaikan dan yang pasti eh dari project itu sendiri juga akan lebih bagus lah ke klien. Yang terpenting kualitas dan isi fitur yang di dalam project itu sesuai dengan apa yang dimau oleh klien. Mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mana saja di antara berikut ini yang bukan merupakan tanggung jawab seorang DevOps engineer? Oke, ini jawabannya ada dua ya, Pak. Jadi jawabannya ada B dan C. Mungkin yang B dahulu, mengurangi lead time dengan memperbaiki bug. Nah, di sini bug tersendiri itu merupakan tanggung jawab dari software developer ya. Jadi bukan DevOps engineer. Karena pada dasarnya ya DevOps engineer itu memastikan stabilitas aja seperti pipeline atau bug-bug yang ada dalam project itu menjadi eh, baik atau bagus. Jadi untuk memperbaiki, mengurangi lead time itu sebenarnya mungkin tanggung jawabnya kepada software developer itu sendiri. Lalu masuk ke C, melibatkan tim UI UX designer berpartisipasi. Nah, lagi-lagi seorang DevOps itu tidak melakukan redesign ya. Jadi tim UI UX sendiri itu adalah merupakan itu bukan tanggung jawabnya tim DevOps. Karena tim UI UX sendiri itu yang menentukan sebuah fitur dan tahap awal atau wireframe yang dimana ini lebih tepatnya sih di product manager atau product owner yang memiliki project ini. Jadi eh, DevOps bukan sebagai tim UI dan UX. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan konsep as a service dengan contoh aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari. Berikan contoh untuk infrastruktur, platform, dan softwarenya. Oke, di sini mungkin sudah dijelaskan, mungkin nanti saya akan tambah sedikit ya. As a service sendiri menjadikan aplikasi yang tetap dapat dijalankan walaupun kita tidak sedang membuka aplikasi tersebut karena servisnya tetap jalan ya, sebagaimana kayak contohnya itu bisa kayak Google Drive itu bisa karena pada dasarnya penyimpanan itu tidak memerlukan hardware ya. Penyimpanan itu di awan atau cloud. Jadi sebagaimana ini contoh-contohnya ini ya IS, PAS dan S, mungkin penjelasannya
IaaS itu, contohnya di sini ada aplikasinya seperti AWS, Azure, dan GCP. Di sini itu, eee, apa ya, ini AWS, Azure itu untuk mengelola OS sebenarnya, untuk mengelola OS, Medwell, dan aplikasi. Misalnya contoh itu kayak, menyewa server di AWS dan Azure. Nah, ini kayak semacam layanan penyewaan server yang IaaS. Dan tadi kan sudah IaaS itu Infrastructure as a Service. Lalu ke PaaS. PaaS sendiri itu Platform as a Service, yang dimana di sini seperti contoh aplikasinya ini ada BC400 SAP, Google Colab. Nah, itu mengelola. Ini sebagai tools untuk mengelola aplikasi dan data. Di sini tuh contohnya ini kayak penggunaan Google App Engine atau sebagai mendeploy kode. Kayak misal kita saya pas di data mining itu pernah mendeploy kode yang berbentuk raci chart, bukan raci chart ya, berbentuk chart yang bukan raci chart, kayak flow itu, kayak statistik, yang dimana kita deploy kode di situ di Google Colab, lalu nanti Google Colab itu menghasilkan sebuah gambar. Nah, contohnya seperti itu di PaaS atau Platform as a Service. Lalu contoh ketiga ini ada SaaS. Ini SaaS sendiri itu bukan artinya, kepanjangannya itu Software as a Service, yang dimana di sini ada OneDrive, Google Drive yang tidak asing bagi kita, dan mungkin ya saya, Bapak itu memakai, aplikasi ini, OneDrive dan Google Drive. Nah, di sini tuh OneDrive dan Google Drive itu sebagai layanan penyimpanan data yang tidak menggunakan hardware atau apa ya. Biasanya sebagaimana contohnya kayak menggunakan perangkat keras itu kayak memori RAM, bukan memori, ya bisa memori RAM atau memori kayak internal itu. Nah, itu kan sebagai penyimpanan biasanya. Nah, ini melalui awan. Jadi kayak hanya dilakukan dalam pengelolaan data, dan mungkin kayak misal contoh bisa Gmail, Google Drive yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu mungkin contoh dari konsep as a service itu ya, yang tidak nyata tapi ada gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin, Pak. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Membayangkan jika Anda mendapatkan suatu proyek besar mengembangkan perangkat lunak, bagaimana praktik agile yang dilakukan? Nah, apa kaitannya dengan cycle time? Bagaimana monitoringnya? Lalu jawablah ketiga. Oke, di sini juga sudah dijelaskan, mungkin agile dilakukan dengan literasi meeting kemudian eksekusi. Di sini mungkin eh, mungkin agile sendiri itu sebuah apa ya? Bisa dikatakan kayak agile itu yang sprint, review, eksekusi, literasi. Nah, itu secara fundamental itu mengatasi sebuah tantangan proyek. Nah, jadi agile itu berpikir secara positif, dan yang pasti itu dapat menyelesaikan masalah cycle time. Sebagaimana contoh, setiap sprint yang dilakukan pada konsep agile ini menghasilkan sebuah produk. Nah, jadi itu dapat mengurangi cycle time yang ada. Yang terpenting target dan tujuan proyek itu jelas, maka apa yang kita lakukan kayak misal sprint dalam project bisa dilakukan dan bagus hasilnya. Lalu mungkin ke ini pertanyaan di monitoring ya. Monitoring report dalam Agile berfokus untuk melakukan transparansi. Nah, kita balik lagi ke monitoring. Monitoring sendiri adalah melakukan pengecekan dan melakukan fokus untuk maintenance sih bukan ya. Pokoknya fokus pada pengembangan itu dapat menjadikan project berjalan dengan lancar. Nah, biasanya tools yang digunakan itu termasuk misal ini ada Trello ya. Trello itu yang seperti Trello itu seperti apa ya? Monitoring pelacakan flow. Nah, lalu ada
GitHub sendiri itu, sebagai repositori dalam kode. Ini biasanya kita bungkus kode di GitHub lalu kita lakukan biasanya push, pull, nah itu kita kan di GitHub. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu dalam soal yang ada di sini jawabannya. Mungkin kita next ke pertanyaan ke-5 ini ya. Mungkin ya ke-5 mungkin aplikasi SAP termasuk IaaS, SaaS atau PaaS. Oke. Mengapa demikian? Tunjukkan pula contoh modul SAP yang menjelaskan itu. Nah, di sini modulnya sudah ada. Saya bingung juga mau menjelaskan apa. Mungkin di sini sebelumnya kan saya sudah pernah menjalankan SAP itu dalam modul-modulnya ya. Mungkin ini SAP 001 dalam cold storage. Nah, sudah ada ini. Itu termasuk IaaS ya, karena balik lagi IaaS itu sebagai infrastruktur as a service ya. Jadi ini seperti mengelola OS yang ada di modul SAP 001. Oke, selanjutnya ada SaaS service yang dimana ini tadi sudah dijelaskan mungkin software as a service ya. Ini seperti sebagaimana contoh itu pengelolaan data. Nah, di sini dalam aplikasi ERP atau di modul AC040 itu berfokus pada pengelolaan data. Lalu yang ketiga ini ada PaaS atau platform as a service yang dimana ini hanya pengelola aplikasi dan data kayak contohnya tadi itu sudah ada Google Colab. Nah, itu dipakai di PaaS ini. Nah, ini mendevelop program sendiri. Misal kita memasukkan kode kan di sini. Nah, itu ada di modul BC400. Dan pertanyaan yang terakhir, bila CD contohnya seperti update fresh version di Play Store, aplikasi berbasis mobile, lalu apakah aplikasi berbasis web juga menetapkan CD? Nah, di sini mungkin eh jawabannya mungkin di sini perlu, namun tidak urgent karena proses update web bisa langsung dirilis ke publik. Nah, ini maksudnya mungkin tetap perlu dilakukan CD, tapi tidak urgent. Jadi mungkin karena prosesnya update web itu bisa langsung rilis ke publik tanpa harus mendevelop ulang. Maksudnya seperti itu. Mungkin yang kedua, terus sedangkan aplikasi berbasis desktop urgent karena perlu sistem update ke pengguna yang telah diinstal device-nya. Mungkin dalam penangkapan saya ini aplikasi yang desktop itu harus menggunakan CD karena itu sistemnya sendiri itu harus dilakukan instalasi ulang ya atau update. Mungkin yang saya tangkap ini yang aplikasi desktop ini nantinya akan rilisnya itu bukan berupa web ya. Jadi rilisnya berupa aplikasi yang harus diupdate pada layanan. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mungkin kalau ada perkataan yang kurang jelas atau salah penjelasan saya mohon maaf Pak karena mungkin pemahaman saya seperti ini. Jadi mungkin jika ada salah kata, salah penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak, izin.